Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP, jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus.
ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamis, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024. Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Tadi ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Itu pemberian dari luar yang ibu lihat dari ya. Nah ini Ibunda Peggy Setiawan nanti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukum. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam seperti apa Bu? Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya, terus kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain kan, doain biar cepat bebas itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya tidak mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya ke... dengan Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh baru sekarang ya. Oke siap. Di sana baru sekarang. Oh baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya tidak mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11,
Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian Aep dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian Aep di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai Aep, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Pada saat itu Peggy, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di Flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut.
Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum lagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Saya disebut pemberian dari luar. Nah ini ibunda Peggy Setiawan ternyata sudah keluar didampingi oleh kuasa hukum. Kalau saya melihat ini, Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Anak saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam seperti apa Bu? Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya, Peggy sih ngomong, mama sabar dan tawakal, doain biar cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya tidak mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Oh, dari telinganya ke... dengan Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Oke, siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya tidak mati.
Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok pegi atau perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krishna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong.
Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian Aep dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian Aep di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai Aep, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Peggy, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah.
Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno, anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan lagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan Peggy seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa kasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya? Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan aja. Jadi pemberian dari luar. Apa yang Ibu lihat dari ibunya, dari Anti. Nah ini Ibunda Peggy Setiawan nanti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya, kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain kan, doain biar cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda.
Oh, dari telinganya ke... Dengan Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Oke, siap. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya dalam hati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Pegi atau perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu.
Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian Aep dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian Aep di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai Aep, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Pegi Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki.
Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu toko di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP, jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Tadi Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Terus ada pemberian dari luar ibunya Rianti. Nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu. saya akan cuma berbincang sedikit. karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam seperti apa Bu? Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya, terus kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja.
Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Dari telinganya ke... Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang dicat itu beda jauh. Sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan.
Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Pegi Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan.
Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih
waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Jadi ada pemberian dari luar. Nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu. saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Anak saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam seperti apa Bu? Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu apa Bu? Ya, terus kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain doain biar cepat bebas itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya ke... Dengan Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Ah, siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Fitnah. Saya rela mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut.
Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krishna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian Aep dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian Aep di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai Aep, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda.
Beni tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Pegi Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di Flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik.
Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa kasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan aja, terus ada pemberian dari luar. Apa yang ibu lihat dari ibunya Rianti, nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? Saya akan semangat berbincang sedikit Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Oh, dari telinganya ke? Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang itu beda jauh. Sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak,
Ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru.
Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Peggy, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa,
Parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno, anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya? Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja, terus ada pemberian dari luar. Nah ini Ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukum. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu. saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Anak saya segera dibebaskan, anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya, kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya tidak mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya ke foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan
oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat tidak jauh ya Saka ya, seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya nggak mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok pegi atau perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong.
Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Peggy, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah.
Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno, anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita bisa kasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya? Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan aja, terus ada pemberian dari luar Nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat ini Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? Saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya tidak mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkapnya sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Oh, dari telinganya ke foto yang dilihatin itu ya.
Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya, seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh baru sekarang ya. Oke siap. Di sana baru sekarang. Oh baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya. Siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya dalam hati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan.
Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Pegi Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu toko geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan
Jam 20.30 waktu Indonesia Barat, salah satu toko di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya. "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki, anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno, anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa kasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Tadi ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Jadi pemberian dari luar Nah ini Ibunda Freddy Gunawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi kayak gitu Bu. Saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Anak saya segera dibebaskan, anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Terus kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja.
Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya ke... Dengan Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan.
Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krishna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian Aep dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian Aep di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai Aep, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Pegi Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan.
Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP, jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di Flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita bisa dikasih
waktu untuk membesuk terus sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Tadi Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Itu pemberian dari luar ibunya Rianti. Nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat ini Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu. saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersama. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain biar cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya ke... Dengan Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang dicat itu beda jauh. Sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Ah, siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut.
Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda.
Beni tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Pegi Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik.
Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan Peggy seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa kasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Terus ada pemberian dari luar. Apa yang Ibu lihat dari ya, Rianti. Nah ini Ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? Saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Terus kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Dari telinganya ke... Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak,
Ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru.
Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Peggy, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget,
ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno, anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan lagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Saya ada pemberian dari luar. Nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat ini Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu. saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Anak saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya, Peggy sih ngomong, Mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya ke Dengan foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke.
Oke, berarti itu sangat tidak jauh ya Saka ya, seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke, tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke, di rumahnya ya Saka ya. Siap. Saya tidak pernah melakukan anak muda itu berfitnah. Saya tidak mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Pegi atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong.
Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian Aep dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian Aep di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai Aep, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Peggy, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah.
Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno, anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan lagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan Peggy seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa kasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya? Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan aja. Jadi pemberian dari luar yang ibu lihat dari Nah ini Ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu. saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya anak saya segera dibebaskan, anak saya karena anak saya tidak bersama. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Oh, dari telinganya ke... Oh, foto yang dilihatin itu ya.
Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Sakai. Siap. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Terus fitnah. Saya dalam hati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan.
Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Peggy. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Peggy alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Peggy alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian Aep dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian Aep di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai Aep, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Peggy kata Ibnu tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki,
ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya? Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan aja, terus ada pemberian dari luar. Ibunya, nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat ini, Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya, Peggy sih ngomong, Mama sabar dan tawakal, doain biar cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya ke? Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang itu beda jauh. Sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya dalam hati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024.
Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krishna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Pegi Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano.
Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Berapa aja sih Bu tadi dalam Bu?
tadi Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Terus ada juga pemberian dari luar. ya Rianti. Nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukum. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu. saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Anak saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam seperti apa, Alhamdulillah Bu? sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Terus Peggy sih ngomong, mama sabar dan tawakal, doain doain biar cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Oh, dari telinganya ke... Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam.
Diketahui kepergian mantan ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian Aep dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian Aep di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai Aep, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu.
Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini.
Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pasar Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan aja, terus tadi disebut pemberian dari Apa yang ibu lihat dari ibunya Rianti, nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu apa Bu? Ya. Kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkapnya sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya ke foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang itu beda jauh. Sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya, tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar.
Usai Aep, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Peggy, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di Flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya.
Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukumnya, apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Terus ada pemberian dari luar. Apa yang Ibu lihat dari Nah ini Ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? Saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan ya. Anak saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain biar cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya tidak mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Dari telinganya ke? Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat tidak jauh ya Saka ya, tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang.
Oh, baru sekarang. Oke, di rumahnya ya Saka ya? Ah, iya. Saya tidak pernah melakukan anak muda itu. Terus fitnah. Saya dalam hati. Saya dalam hati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Pegi atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong.
Munculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Peggy, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa,
Parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno, anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan lagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan Peggy seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa kasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya? Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Jadi ada pemberian dari luar. Apa yang Ibu lihat dari Nah ini Ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? Saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Terus kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain biar cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya ke... Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang yang itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan
oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat tidak jauh ya Saka ya, tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan anak muda itu. Terus fitnah. Saya dalam hati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok pegi atau perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krishna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong.
Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian Aep dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian Aep di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai Aep, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Peggy, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu toko geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu toko di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah.
Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno, anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan lagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan Peggy seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa kasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya? Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan aja, terus ada pemberian dari luar. Apa yang Ibu lihat dari ibunya, Rianti. Nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? Saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersama. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkapnya sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya?
Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya ke... Dengan Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang dicantik itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya, seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Kondisinya baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya dalam hati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Pegi atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia,
seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Pegi Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis.
Reno mengatakan salah satu toko geng motor XTC04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu toko di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC04 Sumbar langsung menuju ke TKP di flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang. Tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum lagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya? Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Jadi pemberian dari luar. Apa yang Ibu lihat dari ibunya, dari Anti. Nah ini ibunda Freddy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi kayak gitu Bu? Saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan ya. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya,
Peggy suruh ngomong mama sabar dan tawakal, doain Kak, doain biar cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Oh, dari telinganya ke... Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang dicat itu beda jauh. Sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun,
Anak mantan ketua RT bernama Kahfi juga turut ditangkap oleh polisi karena bersama para pelaku di hari kematian Vina. Namun, Kahfi dibebaskan. Saka Tatal diperiksa penyidik Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon sampai 5 jam lamanya, Selasa, 4 Juni 2024. Saka yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas ini dicecar di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan tersebut rupanya memakan waktu hingga 5 jam lamanya. Ketika Saka Tatal keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Saka Tatal langsung bungkam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah selesai memenuhi pemanggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan tersebut. Dia memasang ekspresi wajah datar di hadapan awak media yang sudah menunggu. Namun, terkait apa yang terjadi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jabar itu dijelaskan oleh kuasa hukum. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan kliennya itu dicecar hingga 16 pertanyaan oleh penyidik. Isi pertanyaan yang diajukan itu, kata dia, seputar pengadilan yang pernah dijalani Saka Tatal terkait kasus Vina Cirebon itu. Dia menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik yang diajukan penyidik berkaitan dengan putusan pengadilan. Karena ada anggapan bahwa Saka Tatal mengenal Pegi. Dia menjelaskan bahwa padahal dulu Saka pernah membantah bahwa dirinya mengenal Pegi alias Perong. Namun entah kenapa pengadilan seperti menganggap Saka kenal dengan Pegi alias Perong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Pegi Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Pegi, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Pegi Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Pegi Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Pegi atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Pegi Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu,
kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP," jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di Flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum
benar lagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan Peggy seperti itu, tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk membesuk walaupun sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Terus ada pemberian dari luar. Nah ini ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu. saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya. Terus Peggy sih ngomong, mama sabar dan tawakal, doain AA biar AA cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sholat dulu ya, Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati walaupun tidak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Oh, dari telinganya ke... dengan Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati walaupun tidak. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egy Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Egy mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egy Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egy Ripra alias Apung RP. Rumah Egy Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egy mengaku tinggal di RW 11 RT 3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egy Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. "Seingat saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah Desa Kepongpongan RW 11 RT 3, kata Egy Ripra. Misteri keberadaan mantan Ketua RT 02 yang pada 2016 dipercaya menjadi wakil warga di tempat kejadian perkara pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat.
Sosok mantan Ketua RT 02 itu kembali menjadi sorotan publik lantaran warga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mantan Ketua RT tersebut. Padahal kesaksiannya sangat dinanti warga guna memperjelas kasus kematian Vina 8 tahun silam. Diketahui kepergian mantan Ketua RT dari lingkungan tersebut karena diusir warga. Pengusiran itu lantaran warga merasa kesal dengan mantan Ketua RT yang enggan memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Sadikun, paman salah satu pelaku, Saka Tatal yang kini telah bebas dari penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Dia enggak punya tanggung jawab, kata Sadikun dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi yang tayang Senin, 3 Juni 2024. Sadikun menyebut, mantan Ketua RT yang pada masa itu menjabat, seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Padahal, lanjut Sadikun, anak mantan Ketua RT bernama Kahfi juga turut